Podcast Polda Jogja. Ya, jadi ini kita bakal kemana nih Pak? Kita wawancara sudah, kita sekarang saat ini menuju ke gudang peralatan yang kita punya. Dan gitu. nanti di sana akan dijelaskan teman saya, Iya. Aibda Denny Ranger. Denny Ranger namanya, oke, seru banget, oke. Karena beliaunya ini termasuk sekalipun usianya masih muda, Ya. saya anggap sebagai guru saya ataupun dedengkot KBR yang ada. Wah, Jadi dedengkot silakan, ya. ya, Pak Wiwit Ya. nanti bisa tanya apa saja. Sama Pak Denny. Iya. Oke, iya. ayo. Alatnya silakan tanya apa saja. Nanti insya Allah akan terjawab sama Pak Denny Ranger. Mana nih? Kegunaannya alat-alat kita Oh, gitu. di tempat display. Monggo silakan dilanjut Mbak Wiwit. Halo Pak Denny, ini Pak Denny ya nih? Betul sekali. Ini Oke, Denny salaman Ranger. dulu nih Pak Denny. Selamat pagi. Selamat pagi ya Pak Denny. Jadi ini Pak Mariano nemenin saya tuh gimana ini Pak? Saya Iya. nunggui saja. Nungguin Iya, ya, sini. nunggu di sini ya, mau lanjut tugas lagi ya Pak ya. Iya, oke, baik, berarti saya sama Pak Denny ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih Pak Mariano untuk waktunya. Sama-sama. Nanti sampai terima ketemu lagi ya Pak ya. juga, ya. Oke, nanti saya tungguin saya di sana ya Pak ya. Oke. Saya nanti hilang nanti. Udah, silakan dilanjut. Oke baik, oke Pak Denny, Siap. yes, temenin saya. Baik, mau kemana? Mau melihat-lihat. Baik, nanti saya temani. Ada satu alat, enggak satu, banyak sih sebenarnya, banyak alat yang sangat menarik di sini. Pak Denny bisa nih menjelaskan apa aja di sini. Wah, saya udah disambut sama mas-mas ganteng juga di sini. Iya. Anggota KBR nggak ada yang nggak tampan, Mbak. Ah, iya, Harus oke. wajib itu. Wajib. Konsekuensi, ya. Iya. Klasifikasinya yang Klasifikasinya pertama ganteng. Harus itu wajib. Satu kuat, cerdas. Oh, Ya. ya, wah. Kenapa harus cerdas? Karena nih? alat yang dimainkan ini bukan alat bodoh semua, alat pintar semua. Iyalah, betul. Pak. Kalau nggak cerdas nggak bisa Ya, main. betul sekali, tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Iya, Ya. baik, langsung ke alat pertama. Baik, alat pertama saya kenalkan, nanti kita awali dengan namanya proteksi. Oke, proteksi. Di mana proteksi ini kalau di KPR untuk melindungi operator. Melindungi operator. Oke. Anda tahu operatornya bagaimana? Itu kita bisa nyebutnya adalah tim entry yang memasuki wilayah zona merah di mana terjadi kejadian. Baik itu ancaman, Iya. karena terjadinya kecelakaan, Iya. ataupun karena terjadinya sebuah ancaman terorisme, gitu. kejahatan yang lain yang menggunakan bahan kimia, Kimia. biologi radioaktif. Oke. Bisa Mbak ketahui kami mempunyai alat proteksi terbagi jadi 3, level A, B, dan C. Untuk level A saya jelaskan sambil jalan. Pak, saya ke situ Gimana? ya, jauh banget ini. Kenapa? Ya, sini. Nah, kan. Iya, sini. Biar lebih dekat, lebih lengket lagi, lebih jelas kan. Iya. Kita mengulangi lagi main proteksi. Iya. Kita mempunyai main proteksi untuk pakaian level itu A, B, dan C. Iya. Agar mudah didapat untuk sebuah edukasi. Kalau kita menggunakan pakaian astronot seperti astronot dari atas ke bawah itu. Kayak APD waktu COVID itu. Iya. Ya. Oh, kalau COVID itu malah level C, Mbak. Oh, itu level C. Masih, Oke, masih hanya masih- untuk melindungi saraf pernapasan kita dan bagian permukaan eksternal secara terbatas. Oke. Kalau yang perlindungan penuh level A, nanti akan saya tunjukkan. Oke, baik. Mau sekarang kita jalan? Oh, jelas. Mari dong. kita jalan ngedit, Oke, kita jalan. markijau Mari. gitu. Mari kita Markijau, mari kita jalan. Mari kijau. Ya, ini ada di belakang. Oh, sini. Aduh, Ini seperti ini jenisnya. alatnya Pakaiannya ya, ini ada pakaiannya seperti ini, bisa di ini pakaiannya terdiri dari di sini ada di sini visor depan gede ya Mbak ya. Oh, Gede ya, ini gede Iya, ya. iya. Dan di sini kedap udara nanti kalau sudah pemakainya. Terus gimana nafasnya nih mereka? Nah, untuk bernapas, level A adalah pakaian proteksi yang menggunakan perlindungan penuh membawa cadangan udara sendiri. Bener kayak astronot Otomatis gitu. limit. Kenapa Mbak? Saya mau memberikan edukasi. Kenapa harus membawa cadangan udara sendiri? Untuk ini kan, biar nggak kehirup yang di luar itu. Betul sekali. Ketika sebuah kejadian menggunakan ancaman kimia, contohnya Iya, betul. ada kejadian atau kecelakaan kerja, dan itu di situ adalah udara sudah tidak layak lagi Iya. kita gunakan. Operator main wajib seperti ini. Kalau dilihat, kayak seperti alat selam, SCBA. Iya bener. Saya baru SCBA. ngomong. Ini kalau alat selam itu kita nyebutnya scuba. Iya. Self contained underwater breathing apparatus. Kalau ini SCBA, non underwater.
Hanya digunakan di darat. Iya, darat. iya, karena Nggak bisa buat nyelam. nyelam lain lagi. Ya baik. Nah, kita lanjutkan. Ini yang seperti ini bawahnya. Oh, udah satu set sama sarung tangan. Sudah ada satu set sarung tangan, ada 2 jenis. Perlindungan sarung tangannya dan kakinya. Jadi operator tinggal all in aja masuk. Sudah tidak bisa memikirkan yang lain. Harusnya satu operator dia memakai ini dulu. Pakai ini dulu baru betul masuk pakai di sini. Betul sekali. Akan kita peragakan adik kita. Silakan diletakkan dulu. Mas, silakan. permisi ya. Saya mau Ya, lihat gak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ini Minta izin operator dulu. harus siap ya. Baik, kita operator akan memakai daripada tabung ya. Kita coba. Tadi penggunaan tabung ini setelah kita isi dengan tekanan udara yang bersih dan normal digunakan untuk pernapasan kita. Biasa ya. Cepat habisnya ini tergantung si orang. Bagi gitu. operator sekali. Operatornya yang tidak terbiasa bekerja keras menggunakan ini semakin cepat habis seperti mbaknya lari. Ngos-ngosan. Iya, betul. Tetapi yang sudah terbiasa mempunyai kardio yang bagus, ya sudah terbiasa kerja makin lama. Hemat dia. Ya, seperti itu. Makin hemat ya, akan diperagakan ya. Dia akan naik. Ini salah satu daripada perlengkapan yang dipakai. Ya, di situ operator akan menggunakan ini sebelum memakai pakaian. Dia akan menggunakan ini sebagai bentuk sumber kehidupannya ini. Ya, Jadi ketika nanti sudah habis, di sini akan paling tidak akan sisa 50 bar. Ya, akan sisa 50 bar di sini. Dia akan bunyi peluit. Ada indikatornya. Iya, segera harus ngibrit keluar dari zona itu. Kenapa? Harus ganti recharge. Bahaya sekali. Jadi semua ada resikonya. Habis ya harus keluar. Harus keluar. Ganti orang. Ya. Nah, ini sudah dipasang. Dia menggunakan masker di dalam pakaian. Nah, ini dia sudah pakai. Mbaknya mau nyoba pakai? Enggak. Udaranya sangat berat. Seger nanti. Enggak. Ini aja deh. Ini sudah seperti ini. Dia di dalam nanti kondisinya pemakainya seperti ini. Dia akan bekerja seperti ini. Berbalik. Tabung disimpan di dalam kontainer khusus. Dia akan dialirkan. Dan di sini ada namanya manometer untuk memperlihatkan daripada tekanan yang ada. Ini masih 100. Lumayan untuk lari-lari, dibawa lari buat kerja. Kerjanya ini berat loh. Iya, dia kalau ada korban jatuh, contoh korban tidak satu. Sekali tumbang dalam serangan kimia minimal itu 25 ke atas. Iya, banyak. Harus nandu seperti itu, dia keluar masuk. Kerjanya seperti itu dia. Dia memakai udara yang terbatas seperti itu, membawa keluar, masuk lagi, bawa alat deteksi, nutup lagi, seperti itu. Kerjanya luar biasa operator katanya. Dan di sini satu. Saya speechless lihatnya. Iya, sampai seperti ini. Kalau kita menggunakan ini, anak-anak ini akan dites psikologinya. Oh gitu. Kenapa harus dites? Ada orang yang mempunyai fobia ruang sempit. Betul. Baru dipakaikan seperti ini. Ketika masuk seperti ini, dia akan jerit-jerit, nggak mau. Dan itu benar terjadi. Ada juga yang fobia. Jadi udah fobia ruang sempit, dia nggak bisa. Operator harus tidak boleh mempunyai fobia seperti itu. Dia ada kerawanan ketika orang biasa memakai ini di dalam, dunianya akan sendiri, mempunyai perasaan seperti itu. Masuk sendiri, keluar sendiri, dia akan sendiri. Kalau orang yang tidak mempunyai mental yang bagus, belum masuk sudah minta ganti. Iya, makanya harus teruji. Teruji, terampil dan kuat mental yang jelas. Iya. Mantu idaman. Baik. Terima kasih. Ya, kita dibahas. Mas siapa sih nama ini? Mas Aziz. Wah. Ini lulusan dari Watu Kosek. Ini anti idaman. Iya. Terus yang kedua ini akan diperagakan. Ini cara makainya Mas. Cara makainya. Oh, jadi udah nggak usah ini ya, Mbak ya. Udah nggak usah pakai sepatu ya. Kalau sepatu dalam sepatu nanti sakit Mbak, double nanti ya. Iya, betul juga. Ini seharusnya pakai tabung dulu, tapi ini untuk memperagakan bagaimana. Gak usah pakai tabung, kasihan. Silakan masuk. Masuk Mas. Nah, nanti operator ketika masuk kaki. Balik Mas. Ya. Bagus. Masuk. Satunya juga. Ya, dari samping masuknya dari samping deh. Jadi apa ini perlindungan dari operator ini 360 dari atas ke bawah.
kena cipratan, kena partikel yang tidak baik bagi tubuh, paling tidak menempel langsung kepada operator. Iya, betul. Operator. Ada juga yang jenisnya tahan api. Jadi ada kejadian yang contohnya kebakaran. Iya. Kebakaran bahan kimia, kebakaran instalasi nuklir. Ya, atau Itu mungkin sendiri. kebakaran di Betul laboratorium sekali. gitu ya, Pak. Ada yang tahan api. Oh, ada yang Dan tahan diwajibkan kayak gini, Mbak. Ya. Ini harus bisa kondisi di air juga harus bisa. Oke. Dia naik turun tangga pakai ini harus bisa. Berarti kita harus benar kayak latihan terus Iya, ya, Pak, naik ya? turun. Iya. Naik turun tangki harus bisa. Oke. Oke, pastikan dulu, silakan membungkuk. Baik, dia harus membungkuk. Ada caranya. Betul sekali. Jadi seluruh Jogja ya, nggak sembarangan make ya. Ini terdapat di laborat yang seperti untuk laborat penelitian bahannya khusus biologi yang level tinggi pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, ini semua di dunia sama bentuknya, sama level A sama bentuknya. Itu. Ya, Ini standarnya standar apa ini, Pak? Ini standarnya internasional. Internasional, ISO-nya ya? internasional. Ya, seperti ini yang kita punya, mohon maaf. Ya. Ya, ini dari DuPont. Tahu sendiri DuPont itu merek apa? Bahan fabrik yang terkenal. Yang paling Iya, bagus. Oh, iya. iya. Ini ada lagi ini yang berbeda. Ini lebih besar. Oke. Ini lebih besar lagi, bisa kita jatuhkan aja. Dia lebih besar. Seperti ini. Oke. Ya, tapi ini harusnya pemakaiannya menggunakan tabung dulu Iya. baru ini. Itu Ya. ada tempat tabungnya Betul, juga, kan? ada tempat tabungnya. Dia akan Wow. berjalan seperti ini. Tapi fungsinya sama, ini sama ini. Sama, cuman dia akan memakai sepatu sendiri yang besarnya seperti ini. Kita punya sepatu ya Doraemon ya. Sepatu Ya, Doraemon ya. Karena apa bentuknya besar sekali ya. Ya, iya. seperti ini. Itu mbaknya pakai ini belum tentu bisa melangkah. Coba, Nggak usah. coba diangkat beratnya. Nggak usah, Nggak apa-apa, coba sekali. Diangkat aja, diangkat beratnya biar tahu. Angkat aja ya. Oh iya, berat tau. Ternyata lebih berat pakai ini daripada pakai heels. Iya. Berat itu kan? Berat ya? Iya. Seperti itu. Jadi Ini juga sepatunya khusus. dia mbaknya cari lah susahnya ampun. Ini bukan produk iya. Nggak dijual di Indonesia berarti? Ada tapi Ada barangnya permintaan khusus, khusus ya, ya, karena khusus, ini memang oke. untuk operator untuk melindungi kaki baik dari hantaman logam, cairan berbahaya. dibuka aja nggak apa-apa kasih. Ya. Nggak apa-apa. Silakan duduk aja. Dah. Iya, Silakan duduk. Masnya udah dikerjain ya. Paling di dalam nanti ya ini banyak lama banget. Ujiannya, Ujiannya gitu. ujiannya dia harus lari pakai ini. Oh gitu. Lari pakai ini Oh, jadi keliling. kalau mamanya anggota baru KBR masuk gitu, Iya. gitu. Dia Biasanya. ujiannya pakai ini, melakukan kegiatan fisik. Oh gitu. Selamat harus habis 1 tangki. Wah, berat ya. Kalau mau coba, enggak apa-apa. Enggak, Kita terima siapkan, kasih. berkeringat sedikit. Berkeringatnya nggak apa-apa, ngepnya ya udah nggak Ya. bisa. Ya inilah salah satu kombinasi terhebat. Oke, Fisik nggak apa. juga memakai Ya. seperti ini tahan, harus bisa berpikir. Inilah Kalau kegiatan. otak kekurangan oksigen itu mentok, Bayangin. mikir. Bayangin Iya, operator makanya. CBRN seperti Berarti itu. bener cerdas. Anti idaman jenengan Mas. Resikonya pun juga wah. Iya, oke. Ya, bisa Oke. pakai. Kita berpindah ke Kita berpindah Yang ke peralatan mungkin ya. peralatan. Oh, Ya. kalau yang ini apa ini? Yang B. Itu yang B. Oh, yang B sama. Yang B sama, cuman combine pakaiannya saja Oh. yang berbeda. Oke. Ya. Oh ya, kita pindah ke Sini, Mbak. sini ya. Nah, sama yang tadi ini jenis macamnya juga. Wah, ini saya diajak nyempil-nyempil sama Pak Denny. Maaf ya. Ini jenis SCBA-nya yang tadi itu pakaian yang untuk merah, ini yang untuk warna kuning atau warna hijau itu. Terus ini kantong apa ini, Pak? Ini Kantong mayat bukan? benar sekali yang lihat, dia khusus, dia digunakan untuk karena kita Oh ya, bisa memungkinkan, terkontaminasi. iya, Ya, benar. memungkinkan ketika terjadi keancaman atau kejadian itu timbul korban. Iya, betul. Dia harus dimasukkan khusus dengan simbol khusus. Oke. Karena apa? Tidak mungkin jenengan yang ada korban yang ada di dalam lokasi zona merah dibawa langsung serta merta ke Nggak rumah bisa, sakit. nanti Nggak boleh. nanti terkontaminasi. Harus kayaknya, betul. ada dekon, Iya. proses dekontaminasi Iya, iya, peluruannya. Betul, udah pinter sekali bilang dekontaminasi, pinter buat apa sebutannya ya. Pinter sekali. Boleh Miss, kita bergabung biar ada. Terima kasih. Nanti podcastnya kasihan tidak ada hostnya seperti saya. Nanti dicarikan lagi. itu. Jangan Bagus. kasihan ya. Iya. Baik, ini akan diperagakan Mas Muklis, diambilkan yang PAPR yang menggunakan power.
Nah, ini selain itu yang kita udara, ini ada yang udara terfilter. Udara disebut, terfilter. Ya, yang ini disebut PAPR, Power Air Purifying System. Restitusi, iya, ya, respirator. Respirator. Ya, karena Respirator dia pakai system. power sendiri, pakai baterai sendiri. Pakai baterai sendiri. Dia menggunakan power tersendiri, ya. Mas, balik badan, Mas. Wah, biar punggungnya bagus ya, lihat. Nggak mau balik badan, Nggak soalnya mau. biar kelihatan di Iya. kamera. Eman-eman loh, masih muda kan, masih muda ya. Iya, Ya. saya nanti habis ini diprotes sama sedulur podcast. Ya ini ya, Ini, oh. dia bisa namanya kelihatan. Coba ini, dekat. Udara yang kurang bagus terfilter di sini. Oh, ini. Iya, didorong, dipam, akan dipakai oleh si operator. Ini udaranya udah bersih. Kanister ini bisa menyaring sampai ke N atau ke R-nya radioaktif sampai segitunya. Jadi ini khusus ya Mbak ya, filternya bukan filter ya, cuma kain di bawah, bukan itu, dia menggunakan khusus sistem khusus. Nah, gimana? Oke. Bisa nafas, Mas? Oke. Ya. Anggukan kepala kalau sudah tidak tahan. Penggunaan ini operator lebih banyak nanti menggunakan sandi tangan. Oh, sandi tangan. Oke, karena nanti sudah nggak bisa. iya, iya. Jangan seperti ini, nanti naik ini. Ini naik. Ini turun. Ini turun. Ini oke. Bahaya depan. Ikuti saya. Seperti itu. Tinggal 50 bar. Oh, gitu. Kali 2 berapa? 100. Kali 3 150. Cara menghitungnya seperti itu. Oh, gitu ya. Cara dia komunikasinya seperti itu. Dan itu memang udah ada pelatihannya kalau Sudah ada kalau seperti itu, makanya operator itu harus mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi sudah connect. Berarti kalau Nggak orang bisa KBR mau ngerasani wong tinggal gini-gini aja. Iya. Kalau pakai itu kan kita udah nggak bisa ngomong. Iya. Apa, dari jauh udah Oh, gitu. habis lah klip-klip ini. Oh, udah keluar. Kalau berarti kalau ini dipakai harus pakai itu juga. Ini minimal pakai B. Oh, pakai Pakai B. B. Ya, Oh, dia gitu. pakai B. Oke. Kalau yang SCBA itu pasti sudah Ya. pasti level A. Tuh, seluruh Jogja. Jadi ini cuma dipraktein aja ya. Kalau aslinya Masnya ini harus menggunakan Pakaian lagi. pakaian APD yang level yang B, B, ya. Yang B baru betul pakai sekali. ini. Gitu. Ini khusus untuk seluruh Jogja nih, Iya. ya kan? Waktu penggunaan COVID itu, waktu ada COVID itu ini sangat membantu sekali. Oh, dipakai juga, Pak? Iya, jadi kalau ada kejadian dimanapun, sebenarnya penggunaan apapun ini untuk awal. Iya. Kalau kita tidak mengetahui ancamannya, kita tidak tahu ancamannya Iya, jenisnya apa, kita wajib menggunakan A dulu. Oh, jadi pokoknya kita kayak apa ya, untuk berjaga-jaga, lebih Betul berwaspada. sekali. Betul. Tidak ada namanya main untung-untungan, tidak Iya. ada main tebak-tebakan. Iya. Semua harus proteksi. Iya kalau tepat. Iya. Kalau enggak? Kalau enggak, ternyata Oh, masuk, jeruk. ternyata asam. Aduh, Masuk lah, rusak semua. semua Betul ya. jaringannya. Oke. Kalau sudah dapat hasilnya, baru kita bisa menentukan level yang diperlukan. Berarti kalau mamanya itu masuk pertama pakai yang A, ambil sampel. Ambil sampling jenisnya Iya. apa, ancamannya. Terus nanti habis itu di pengecekan- Identifikasi. identifikasinya Iya. ada mobil laboratorium Ada di sendiri. mobil kita, Oh. ada label. Ini alat-alat kita. Bisa ditunggu. Oh, ini alat-alat kita. Mas dilepas ini. nggak apa-apa, Mas? Mas, terima kasih. Kasih. Mas Muklis Mas namanya. Muklis. Ya. Ini Nah, gimana di sini. nih? Nah, kita mulai Kayak gini. karena kita terdiri dari KBR. Apa itu, Kimia, Mbak? biologi, radioaktif. ya. Untuk kita ketahui banyak sekali bidangnya. Kimianya udah banyak. Iya, banyak. Biologi namanya. udah banyak. Banyak banget Radioaktif juga. banyak. Sedangkan kasus itu kalau terjadi benar, seperti kita tahu COVID berapa tahun, Mbak? Berapa tahun ya? 4 tahun? Iya, kan 4 tahun dari- lebih. Penanganannya lebih seperti itu. Kita tahu kalau benar-benar terjadi, kita nggak harap nggak terjadi. Jangan deh, Pak. Tapi kalau terjadi, Repot. waktunya Lama. sumber dayanya lama, semua tercurah ke situ. Berarti kalau ini Pak, ini kan tadi kan kita ngomongin tentang COVID terus. Kalau yang antrak kemarin gimana, Mbak? Oh, Dari KBR iya, juga ikut betul. juga nggak nih? Alhamdulillah kemarin kita diperintahkan oleh beliau komandan di sini, diperintahkan untuk melaksanakan pemantauan ke sana, asesmen ke sana. Oke. Kita mengambil di situ, kita mengambil sampling, terus kita melakukan pemetaan di sana. Iya, iya. Terus di situ kita bekerja sama dengan yang lain. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita Iya. harus Bekerja dengan iya. stakeholder lainnya. Kita pasti. sama berdampingan, kita Iya. bekerja saling bertukar informasi. Satu yang jelas bertukar informasi, penanganannya bagaimana. Iya. Kita kerjasamakan itu. Kemarin kita juga sampai melakukan disinfektan di situ. Oke, desinfeksi juga ya. Iya, kita mencari pola bagaimana kok
kita tidak hanya menangani, kita mencari polanya penyebarannya bagaimana sih kok bisa terjadi. Oh ternyata karena begini-begini. Saya nggak bisa ngomong lebih lanjut ya, kan itu. Iya, oke. Oh berarti setiap hasil apa identifikasi dari KBR ini sifatnya rahasia ya Pak ya, untuk sebagai bahan pertimbangan langkah selanjutnya. Iya, sebagai bentuk acuan kita sebagai ini adalah hasil ilmiah, karena hasilnya semua ilmiah. Tidak ada hasil yang dibuat berdasarkan opini, nggak ada. Sesuai dengan ilmiah, apa yang real, karena ada alat yang digunakan untuk seizur atau untuk mengukurnya. Ya, untuk menelitinya bagaimana. Oke, ya, lanjut. Nah, untuk yang pertama alatnya mungil-mungil Mbak. PRD ini. Boleh dipegang nggak? Boleh, silakan. Ini namanya radiasi. Sebenarnya ini banyak simpen di sini. Kalau kita datang kemana itu ke Batan. Ya, ke Batan. Batan, Jogja itu mempunyai instalasi radioaktif di Batan. Kita punya loh. Itu cuma ada di sini, Jakarta sama di Serpong. Oke. Gede. Baru tahu kali ya, kemana aja Bu? Itu sumber yang benar-benar ada lah. Itu digunakan radiasi. Kalau kita kenal radiasi, di situ alfa, beta, gamma, ada X-ray. Yang bahaya kan kalau ada gamma ataupun ada neutron bebas kan gitu partikel. Nah, kita kan nggak tahu kalau itu berbahaya atau enggak. Ini caranya gimana nih? Ini caranya dia sudah hidup. Oh, ini udah hidup. Udah hidup, kita hidupkan biar nggak bingung. Nanti kalau saya jelaskan nanti panjang lebar jadi kuliah sampai nanti sore. Iya, saya dari tadi tuh kayak dapat kuliah teknik nuklir. Betul. Ya, jadi kimia. Kita simpelnya saja. Simpel aja. Alat ini akan menerima akan menghitung jumlah dosis yang kita terima. Radiasi itu sebenarnya energi, Mbak. Iya. Energi yang kita terima. Kita terima, kalau operator seperti kami ini biasa terpapar ya paling nggak 2 milisievert ya. 2 milisievert. Kalau jenengan cukup 1. Gitu ya. Iya, loh. Gitu. Kita ini sudah kena semua, jangan khawatir. Jenengan beli buah, iya kan? Iya. Buah itu dulu di pohon sama waktu dijual lama dijualnya. Iya betul. Di dalam kontainer. Makan anggur pernah? Anggurnya segar kan? Batangnya sudah kayak gitu. Kok bisa? Iya. Ada pertanyaan seperti itu? Iya. Ini adalah digunakan sifat-sifat baik daripada radiasi. Sifat baiknya. Sifat baiknya untuk mempertahankan keawetan dari suatu makanan biar diekspor, diimpor itu dia masih kualitasnya bagus. Berarti ini tinggal nempel gini langsung nunjukin. Nanti kalau ini tadi 0,5 terus 0,4 saya pegang. Itu kalau naik ini kan masih bentuknya mikro. Oh, mikro ya, mikro. Iya, mikro. Ada kenaikan paling nggak 6 kali mikro. Iya. Kan? Nah, ini angkanya kan berubah. Betul. 5. Jangan khawatir, masih mikro. Masih aman. Berarti tapi kalau ada kenaikan terus berarti ada sumber. Oh, gitu. Nanti kan kita berarti ini bisa buat detek nyari ini. Ya bisa untuk membantu lah. Gitu, ya, tapi lebih banyak itu untuk personal, untuk melindungi kita. Jadi ketika ini berbunyi thresholdnya, Mbak harus apa? Di keselamatan dalam radiasi ada 3. Apa aja? Timing. Timing. Semakin Anda cepat di situ dan segera pergi, itu Anda semakin aman. Semakin jauh Anda semakin aman. Shielding. Shielding atau tameng. Menggunakan apa kalau radiasi? Kalau radiasi apa ya Pak? Tembok, tembus tembok. Mobil, tembus. Kayu, tembus. Plastik, tembus. Yang enggak tembus PB Mbak timbal. Oh iya. Makanya sekarang saya tanya, ketika Mbak ke RS Bayangkara ada X-ray tuh. Iya. Dinding-dindingnya harusnya terbuat dari apa? Timbal berarti. Iya. Biar nggak kemana-mana energinya, terserap, terikat di situ. Wah, ilmu baru nih. Iya, sebenarnya sudah ada, cuma baru tahu. Baru ingat sebenarnya ini pelajaran SMA. Ketahuan saya dulu. Lanjut, ini adalah apa lagi? Ini karena ini radiasi ya, ini uang radiasi untuk identifikasi. Silakan Pak Gino dipegang, yang bisa dihidupkan. Nah ini bisa untuk deteksi, bisa membedakan deteksi dan identifikasi. Kalau ini mendeteksi, tapi tidak bisa mengidentifikasi. Dia bisa mengidentifikasi. Kami gunakan Mbak VVIP datang ke Jogja. Kami bermain sterilisasi, mengamankan para beliau-beliau yang ada di Jakarta ketika berkunjung ke Jogja. Kita melakukan event-event yang melibatkan baik skala nasional, nasional, internasional, kayak kemarin SomTC, G20, semua kami hadir. Semuanya ada. Kami hadir, tapi di belakang layar. Kami jelas manusia belakang layar.
agar tempatnya aman, Iya. bisa digunakan dengan baik. Kalau ini apa ini? Kalau ada kayak kipas-kipasnya ini. Wah, ini Mbak, ini disebut anemometer ya. Anemometer. Iya, Oke. digunakan untuk menghitung kecepatan angin. Oh Contoh, ya. Gunanya buat apa? Nah, sekarang saya menjelaskan Nih, tak sedikit-sedikit pegangin ya. mana nih? Nih, silakan pegang nih. Ini aja. Ya, saya pegang. Nah, sekarang begini Mbak, Ya. Fukushima pernah dengar? Nah, kemarin lagi hits. Iya, itu kan pembuangan limbahnya. Ketika awal terjadi gumpalan awan yang mengandung radiasi kan. Iya, iya. Larinya kemana? Pakai awan kena angin kan? Iya, kena angin. Ini alat yang kita gunakan untuk mengukur alat angin. Jadi ketika ada kejadian, Mbaknya tinggal naikin. Ini. Iya. Di sebelah dulu, Pak. iya. Fuh, gitu. Iya. Naik kan? Oh gitu. Angkanya bergerak kan? Oh iya. Iya, benar nih, dia iya. menghitung meter Lihat, per secondnya, meter per detiknya. Dia akan tahu, wah arahnya ke sana, sudah berapa menit, per secondnya segini, wah udah sampai sana sudah. Kita bisa Oh jadi bisa diprediksi ya, Mbak? memprediksi. Jadi tidak menggunakan ilmu terawan, kita bukan dukun, ya kan? Kita bukan ilmu dukun, Iya. semua Ilmu dukun. menggunakan ilmunya. Oke. Ini oh gitu ya. Betul. Saya baru Untuk tahu. memprediksi luasan cakupan zona. Oke. Iya. Nah, balik ya, jangan sampai. Jangan ya. sampai terjadi. Ya buat antisipasi aja. Ini Mas, terima kasih. Ya, itu Mau lagi punya- nih? Mau kemana lagi? Boleh ke sini. Ini. Oke. Nah, di sini ada alat yang seperti ini, Smart Elite penggunaan teknologi Raman ya. Jadi ini digunakan oleh banyak instansi, contohnya BNN, Inavis, Laborat. Ini digunakan untuk, diambil nggak? wah bisa sekali. Ya hati-hati. Maaf ya Mas Mm. ya. Berat ya? Oh, sangat berat sekali. Jatuh. Apa itu, Pak? Ya, ini kalau bisa dihidupkan gini ya. Alat ini digunakan sebagai laboratorium mobile kita untuk Oke. identifikasi bahan kimia. Oh, Iya. oke. Ini menggunakan sensor ya, sensornya menggunakan Oh, berlian. dikasih di sini ya. Ya, berlian di sini nanti akan dibaca di sini menggunakan teknologi. Sampelnya dikasih Iya. sini. Setiap benda mempunyai partikel ion, Iya. itu masing-masing mempunyai nomor sendiri. Iya, betul. Yang dibaca itu. Ya. Oh, yang dibaca nomor Iya, masing-masing sendiri. Di Nomor- sini ada laboratorinya, baik itu untuk handa, Iya. kimia berbahaya, CWA itu Chemical warfare warfare. agent, memang khusus untuk perang. Oh. Ada ITC-nya, Ini- industrial toxic. Nah ini Ada dengan menunya ya? Iya. Jadi menunya mana yang hidup, dia yang bisa gerak. Itu enaknya seperti itu. Wah, keren nih. Karena kebutuhan operator. Kalau orang BNN menggunakan untuk identifikasi Narkoba. Oh, bisa. bisa. Oh iya kan itu bagian dari kimia ya. Database-nya. Oh, Oke. betul. Oke. Bisa. Terima kasih. Ngeri bawa kayak gitu serasa bawa Iya. mobil hardtop. Saya mau meraktekin tapi takutnya membawa bahan yang Nggak usah. gitu loh. Nggak usah. Kalau yang ini udah udaranya Mbak. Oh, ini udara. Jadi ini bukan gada pukul ya. Ini bukan gada pukul. Saya kira ini tuh buat telepon. Ya, Halo. halo ya. Ini digunakan untuk dia menggunakan inlet, memasukkan udara di sini dan diolah proses. Masukin udara, Pak. Dia kan menggunakan ini kan terdengar seperti Iya, suara. iya, ya. iya. Dia menyedot, nyepam, dia memvakum udara, dimasukkan dan diolah di dalamnya. Saya baru tahu udara bisa diteliti kayak gini. Iya, kan ada kandungannya berupa Iya, iya. gas, padatan ataupun cair. Iya, betul. Nah, dia akan memproses ini. Nanti kalau sudah terproses akan seperti ini. Grafiknya akan naik terus. Oke. Iya, grafiknya terus. Kalau naik berarti tandanya Ada udaranya peningkatan kandungan kimia. kimia di dalam udara. Oke. Ini dia Berarti ini bisa buat ngedetek udara nggak sehat gitu nggak, Pak? udara nggak sehatnya itu banyak kategori. Ada polusi. Kan ini lagi ngehit juga nih, polusi. Bisa, terutama daerah industri. Oh, dari industri, benar. Pasti Iya, bisa. benar. Iya. ya. Itu. Kan ada Tapi tergantung database yang ada di sini. Oke. Karena itu juga ditentukan, dia bukan semuanya bisa masuk, enggak, tapi terdata, data yang Berarti udah ada chipnya, datanya di sudah sini. ada database-nya yang sudah diinput ke sini untuk meneliti dan mendeteksi daripada ancaman seperti itu. Iya, bunyi loh. Iya, Tuh dengar. handheld ya, jadi semuanya handheld bisa dipegang. Jadi operator satu megangnya banyak alat. Mas gak bingung, Mas, ini handle Insya Allah- banyak ini. Insya Allah enggak. Ini Pak, saya Belajar, balikin. makanya
intinya adalah latihan dan Iya, betul. latihan. Harus latihan, harus nambah wawasan, nggak Betul cuma sekali. kayak katak dalam tempurung saya itu wae. Ya, Memperbarui ilmu. memperbarui ilmu. Ini sama seperti ini, namanya LCD 3.3 Ini Light Chemical Detection. Oh ini cahaya. Bukan, Apa sama nih? seperti ini Oh, udara. Ya, ini Oh, gitu. tapi coba ini buatan Inggris. Oke. Kemarin kita ikut G20 kita menggunakan ini, ya. Sesama rekan CBRN luar negeri saling bertemu, disitulah tempat kita bertemu kan. Langsung Iya, dari Turki ngelihat juga, wow, Indonesia udah maju juga ya. Australia lihat, wow, udah maju juga ya. Iya. Alhamdulillah dari perangkat yang ada itu mereka mengakui oke. Indonesia Sudah lebih sangat maju ya, dari dulu ya. karena mereka pun ada beberapa alat yang malah lebih jauh dari kita kunonya. Oh gitu. Iya. Wah, berarti kalau mamanya ini tidak dimanfaatkan dengan SDM yang juga harus terlatih juga sayang banget ya, Pak. Bisa ya? mendeteksi tidak bisa membacanya. Ah, Nah, bagaimana itu? Ya, jaka sembuh Sayang. bawa golok kan? Nggak nyambung, Nggak Bu. nyambung kan? Seperti itu. Oke, lanjut nih saya Ya, ke sini aja nih. Oh, ini ada yang sama. Ini semua kimia ya, Mbak ya? Ini kimia. Oh, sama ini juga. Oh, kimia nah, semua. ini kimia juga. Oh, ini? Tapi dia menggunakan proses laser sebagai untuk peridentifikasi. Lasernya bisa kita atur ini menggunakan lensanya di sini. Oke. Dari 0,5, 0,5, 01 mili, 2 mili. Semakin casingnya semakin tebal, kita semakin besar menggunakan lensanya untuk penembakan. Mbak, ini enak sekali di semua di sini. Kita menggunakan Touchscreen. touchscreen semua sudah. Nih lihat. Amerika Amerika made punya. in. Nih Ya. kayak gini nih. Laboratorium yang harusnya segede itu Bisa dibawa dengan segini, compact ya. kompak sekali ya, seperti itu. Compact sekali. Lumayan. Ini touchscreen loh, gengs. Iya, Gitu dan ada namanya. fotografinya bisa untuk kamera. Oke. Jadi dalam pengambilan sampel bisa lokasinya bisa kita kamerakan. Ketika nanti kita kembali butuh data, tinggal mencocokkan foto. Nanti kameranya di sini. Ini kameranya di depan. That's why ini nanti bakalan dibawa sama yang operator pertama tadi. That's kan? right. Oke. Itu petugas I got operator it. itu. Ya. Ya, Ini biologi. Oh, Yang simple. tadi kimia, sekarang kita pindah ke biologi. biologi. Nggak, Kimia radioaktif. Betul biologi. sekali. Sebenarnya kita ada juga ini kemarin Ini apa kalau sih, Pak? ini di dalamnya ada namanya kablet-kablet yang di sini untuk melakukan screening atau pengambilan sampel kita olah. Tapi alat ini mempunyai fungsi begini. Dia akan mengambil sampel. Sampel ini akan dihitung. Jadi di situ ada mikroba. Oh iya. Ya, mikroba di situ layak dan tidak untuk diteruskan sebuah penelitian. Kalau umpamanya di bawah 400, Iya. 300, 250, enggak usah, itu aman. Itu masih aman. Tapi kalau nilainya sudah di sini kita deng 450 ke sana, naik, wajib kita laksanakan penelitian lebih lanjut. Terus kalau mamanya nih Pak, ada masyarakat pengen kayak, makanya ada suatu kejadian. Kira-kira ini enggak sih KBR ini menerima ininya masyarakat, maksudnya permohonan dari Iya. masyarakat gitu Iya. nggak sih? Apa harus terpusat mengirimkan dulu ke Nah, ini? Atau Ketika gimana? ada respon seperti itu, biasanya ada respon, kita diwajibkan langsung melaksanakan tugas, ya langsung kita respon. Karena kejadian apapun itu yang melibatkan kawan, kita langsung siap siaga. Pokoknya Kita semuanya ditanggapi serius. harus di tengah, tidak ada yang itu hanya seperingan, Ya. itu tidak ada. Tetap kita datangi. Tidak mendiskreditkan. Tidak suatu mendiskreditkan ini ya. sebuah ancaman Iya, ataupun kecelakaan yang Iya. terjadi, karena itu semua berhubungan. Makin lama kalau iya benar, makin lama maka nyawa Ya, betul. nyawa yang dipertaruhkan. Semakin kita cepat kita tangani, semakin Semakin bagus. ya kecil apa namanya? kemungkinan lebih parahnya tidak kita makin berkecil. Nah, ini tadi seperti yang ngomongkan, ini penggunaan CPR, Mbak. Tapi PCR apa sih? PCR bener Mbaknya, aku lupa ya. CPR saya mikir. Kalau CPR itu bantuan napas. Makanya. Iya. CPR, Itu PCR ya? Iya. Saya mau ngomong Saya apa? tuh ingatnya kalau bantuan napas terus ketemu wanita, kalau ketemunya maunya CPR terus. Aduh. Iya, maunya cuma CPR aja. gitu. Aduh, oh ini Iya, dinyalain. ini dinyalain. Jadi nanti kita akan ada ampul plastik gitu, kita ambil sampel, kita panaskan pakai heat, dia akan terbaca chain reaction-nya akan terbaca. Ya. Ini pakai baterai semua ini. Pakai baterai semua, Mbak, ya. Dicas apa gimana? Semua menggunakan baterai charge. Charge. Ya, jadi kalau nanti sekali boros,
kita nyarinya kemana ini nanti? Ini Sampahnya banyak Pak, sampah radioaktifnya juga. bahaya. Nanti kita juga punya mamanya bawa habis dari tempat ya kita harus bersihin. Oh iya, terus kalau mamanya kayak gitu untuk kan otomatis ada sampling nih kan. Nah, terus sampelnya kalau sudah tidak digunakan, gimana cara pengolahan untuk Baik. Kalau lainnya? itu sampel itu kita gunakan, biasanya karena itu di tempat, nanti akan diambil contoh kalau umpamanya sampelnya itu biologi kita larikan kemana sudah ada. Bisa jadi ke dinas kesehatan atau rumah sakit rujukan yang bisa mengolahnya. Kalau radiasi kita larikan nanti banyak ke Sarjito atau ke Batang. Disesuaikan dengan speknya. Berarti dia dibawa pulang, maksudnya bukan Jangan dibawa pulang, dibawa ke dalam mobil, dibawa ke sana gitu, apa gimana Pak? Kalau kita masih di lapangan, kalau kita usahakan masih di lapangan itu. Oh. Jadi tidak dibawa lagi kemana-mana. Jadi penyebarannya enggak, karena meminimalisir kan penyebarannya. ada namanya zona penanganan, zona dekontaminasi, dan itu zona hijau atau zona dingin. Nah di situ kita di WOM itu ada tim sendiri yang langsung melaksanakan identifikasi. Kebutuhan kita cuma sampai di situ. Karena fungsi kita adalah sifatnya kalau ancaman kimia adalah menyelamatkan korban, tutup sumber, selesai. Itu penanganan awal. Penanganan ya, sedangkan yang lain-lain nanti bisa minta bantuan yang lain kayak rumah sakit untuk korbannya. Berarti kalau mamanya melakukan suatu kayak identifikasi di suatu tempat nih kayak gitu. Iya. Nggak cuman KBR kok, maksudnya dalam artian stakeholder terkait juga harus datang. Harus datang, sebisa karena kita termasuk kerjasama tiap agensi pemerintahan. Berarti ada contoh ada Inavis dan kepolisian, dia juga main di situ, ya kan? Ada DVI juga bermain. Kita kolaborasi dengan memainkan tugas masing-masing dan tidak tumbang tindih. Yang jelas seperti itu. Betul. Jadi seru ya semuanya ya. Sebenarnya lebih seru lagi kalau mbaknya mau nyoba tadi. Seru lagi. Gak usah nget saya di sana. Aduh bapaknya bercandanya lucu deh. Oke. Mas-masnya terima kasih banyak. Cukup untuk kuliah hari ini. Banyak banget ternyata ilmu yang kita dapat di KBR ini ya, teman-teman sedulur Jogja. Mulai dari ternyata ada proses-prosesnya dalam penanganan suatu tempat yang dicurigai telah terkontaminasi itu nggak cuma asal masuk. Nah, jadi kalau teman-teman kalau mamanya ada di situ mobil dari KBR tuh sudah pasti udah dipasang polisan atau parameter namanya gitu udah ada kan. Jangan asal masuk. Benar? Betul sekali. Jangan asal berikan masuk. sama ahlinya. Nah, berikan sama ahlinya. Oke. Terakhir mungkin ada himbauan atau apa gitu atau pesan-pesan buat sedulur Jogja di rumah? Baik, untuk seluruh Jogja seluruhnya, bila mana ada kejadian yang berhubungan dengan kimia biologi radioaktif, sekarang di Jogja ada satuan di bawah Kobrimob Polri, satuan KBR, dan di sini di wilayah Yogyakarta sudah ada. Silahkan untuk memberikan responnya ke kami, informasi maupun berita yang kami gunakan untuk bekerja, kami akan laksanakan istilahnya sesuai dengan tupoksi kami ya. KBR sedulur Jogja silakan bila memang menemui seperti itu, instansi ataupun tempat untuk melaksanakan daripada tindakan yang ada. Demikian, terima kasih. Seru banget. Satu lagi, kalau ketemu sama Pak Denny lagi pakai hazmat kayak tadi, jangan disamperin. Nggak saya jawab. Nggak boleh. Nggak saya jawab. Kalau kayak gini boleh ya Pak. Oke, terima kasih Pak Denny sama-sama atas waktunya, ilmunya, kuliahnya hari ini sangat-sangat luar biasa sekali. Sampai ketemu minggu di lain waktu. Kapan-kapan. Tapi jangan pas lagi ada kejadian ya. Baik, pokoknya situasi yang enak saja kan ya. Iya betul. Oke, terima kasih sedulur Jogja di rumah. Next nanti kita bakal menghadirkan atau berbincang tentang apa. Tetap ikutin terus podcast Polisi punya podcast. Salam presisi. Terima kasih Mas ganteng. Makasih banyak Pak Denny. Sama-sama. Mari.